Bab 55 Cakar Dewa Terbang. Tang San mempertimbangkannya, lalu mengangguk, tidak apa-apa. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus dirahasiakan, beberapa hal tidak dapat dikuasai dengan dipelajari. Dengan betapa terkenalnya senjata tersembunyi Sekte Tang, bagaimana mungkin tidak ada yang palsu, tetapi di dunia Tang San, Sekte Tang berdiri tegak selama berabad-abad, namun tidak pernah ada senjata tersembunyi yang bisa melampaui milik Sekte Tang. Teknisi senjata tersembunyi Sekte Tang membutuhkan 10 tahun pelatihan. Tang San sangat berbakat dalam hal ini, tetapi ia juga menjalani 20 tahun penelitian dan pembuatan terus-menerus untuk mencapai tingkat Grandmaster dalam menciptakan senjata tersembunyi mekanis, ingin membuat tiruan hampir tidak mungkin. Ning Rongrong berkata, kalau begitu lebih baik. Tidak perlu kembali dulu. Sejujurnya, saya masih sangat takut untuk kembali setelah ayah tidak mengizinkan saya pergi. Tidak perlu pelatihan saat ini, jadi kita bisa melakukannya dengan benar bermain-main. Xiao Wu, menurutmu kemana kita harus pergi bermain? Tang San, maukah kamu pergi bersama kami? Tang San mengerutkan kening, guru berkata agar semua orang mengolah kekuatan roh. Rongrong, apakah kamu lupa? Ning Rongrong menjulurkan lidahnya, tersenyum, tidak masalah. Saya tidak akan pergi jauh. Saat ini di antara kita Shrek Seven Devils kekuatan roh saya adalah yang terlemah, saya tahu saya harus bekerja keras. Tapi kita juga harus santai, kadang, menyeimbangkan pekerjaan dan bermain. Xiao Wu mengangguk, berkata, Rongrong masuk akal. San kecil, kamu harus ikut dengan kami jalan-jalan. Tang San menggelengkan kepalanya, biarkan saja. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Kamu pergi, perhatikan keselamatanmu. Setelah berbicara, dia buru-buru pergi, selalu merasa agak tidak nyaman di asrama perempuan. Tang San sudah lama memikirkan apa yang harus dilakukan dalam 2 bulan ini sebelum kembali ke jalan. Melalui bahaya terakhir kali di Stardew Great Forest, Tang San semakin merasa kekuatannya sendiri tidak mencukupi. Meskipun setelah mendapatkan Eight Spider Lens dia memiliki keuntungan yang lebih besar melawan Spirit Masters dengan level yang sama, begitu kesenjangan level meningkat, keuntungan ini akan hilang sepenuhnya. Melawan Spirit Masters peringkat kurang dari 40, Tang San pada dasarnya memiliki keyakinan pada kemenangannya. Di luar peringkat ke-40 itu akan tergantung pada kategori dan atribut Master Roh lawan. Jika atribut lawan adalah sesuatu yang bisa dia kendalikan, dia percaya dia tidak berdaya jika dia mengandalkan senjata tersembunyi. Tetapi jika lawan bisa menahannya, praktis tidak mungkin untuk menjadi yang teratas. Tungku yang dibeli Tang San dari bengkel terakhir kali sudah dikirim sejak lama, sebelum kembali hari ini dia melewati bengkel dan secara khusus memesan sekumpulan logam. Pertarungan roh telah menjaringnya lebih dari 5.000 koin emas, jadi membeli beberapa logam kelas 1 bukanlah masalah. Menambah logam yang dia beli terakhir kali, dia siap dalam 2 bulan ini untuk meningkatkan kekuatan persenjataannya, pada saat yang sama meningkatkan latihan teknik senjata tersembunyi. Dengan kekuatan batin yang tidak mencukupi, senjata tersembunyi sekte dalam Sekte Tang yang lebih kuat tidak akan dapat menampilkan kekuatan mereka, oleh karena itu Tang San masih harus mengandalkan teknik senjata tersembunyi tipe mekanisnya yang paling ahli. Meskipun Akademi Shrek masih mentah, ukurannya tetap tidak kecil. Menambahkan bahwa guru dan siswa sedikit, ketika tungku dan peralatan telah tiba, dia meminta Flander untuk menggunakan rumah kosong. Tentu saja, itu tidak gratis. Meninggalkan asrama Xiao Wu dan Ning Rongrong, Tang San langsung tiba di rumah ini. Itu dibangun sangat sederhana dari batu bata. Meskipun tidak terlalu standar, itu stabil dan tahan lama, ini adalah cara paling umum untuk membangun di antara rakyat jelata. Ruangan itu tidak besar, dengan luas hampir 30 meter persegi. Tungku tempa, kalsiner, kelandasan berdebar, palu tempa. Semuanya disertakan, hanya karena dia tidak punya waktu untuk menggunakannya, semuanya agak berkarat. Di sudut juga ada tumpukan besar arang dan bongkahan berbagai jenis logam, yang sebagian besar belum diproses. Tang San hanya mengatur ruangan, saat dia menggenggam palu casting, perasaan yang akrab muncul tanpa sadar. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak mengingat ketika ayahnya mengajarinya menempa. Meskipun Tang Hao tidak mengajar Tang San untuk waktu yang lama, saat itu adalah saat dia paling dekat dengan ayahnya sejak lahir.
Tang San mengingat setiap kalimat yang dikatakan Tang Hao kepadanya saat itu. Seorang pengrajin yang saleh sama sekali bukan pandai besi yang menggunakan bahan-bahan yang saleh untuk membuat alat-alat yang saleh, melainkan yang menggunakan bahan-bahan biasa untuk membuat alat-alat yang saleh. Tang San bergumam mengulangi kata-kata ayahnya. Palu tempa di tangannya berputar bersama dengan kaki bagian bawahnya menghasilkan kekuatan. Tanpa target apapun, menciptakan suara siulan, palu tempa menari-nari di ruangan saat tangan Tang San bergerak, setiap ayunan dipenuhi dengan kekuatan batin. Setengah memutar tubuhnya, ayunan demi ayunan menyatu, tanpa kecuali. Perubahan kekuatan batin di tubuhnya memungkinkan Tang San untuk menggunakan metode palu angin pemisah gangguan ini dengan tingkat keterampilan lain. Meskipun tidak memiliki target untuk palu, perasaan ventilasi tanpa kendali yang menyenangkan membuatnya merasa sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Tang San berhenti setelah 9.981 ayunan terus-menerus. Pakaiannya sudah basah oleh keringat. Gembira, benar-benar gembira, Tang San mengangkat palu tempa di hadapannya. Dalam benaknya terus-menerus memutar ulang adegan belajar menempa di Sekte Tang dan di bawah Tang Hao, untuk sesaat segala macam perasaan menggenang di hatinya. 13 tahun, artinya dia sudah berada di dunia ini selama 13 tahun. Di dunia baru ini dia telah memperoleh banyak hal yang belum pernah dia miliki sebelumnya, keluarga, teman, roh, kemampuan roh, ini semua sudah sepenuhnya menyatu dengan jiwanya. Sosok Tang San berkedip, sudah mencapai area yang ditumpuk dengan logam, palu tempa menghantam sepotong besi halus berdiameter setengah meter. Besi yang dipukul agak miring, meregangkan jari-jari kakinya, mengangkatnya dengan ringan, mengangkat potongan besi yang hampir 100 jin itu. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih potongan besi. Tang Sekte, tanda yang tidak akan pernah bisa dilupakan, aku pasti akan membiarkanmu mekar dengan cemerlang di dunia baru ini. Menjatuhkan besi di tungku pengecoran, Tang San menumpuk arang dengan gerakan yang terlatih, menyalakannya, mengerjakan belau. Secara berirama, suara belau yang kuat mulai bergema di dalam rumah batu. Hanya dalam beberapa saat, api merah tua meledak, tungku penempaan mulai memulihkan penggunaannya. Tang San tidak pernah melupakan kata-kata ayahnya. Dia juga mengerti mengapa ayahnya akan mengatakan bahwa menggunakan besi biasa untuk menempa alat yang saleh adalah arti dari seorang pengrajin yang saleh. Itu bukan hanya masalah keterampilan, yang lebih penting adalah ketekunan yang gigih. Bahkan besi biasa, jika dipukul lebih dari 10.000 kali, akan menjadi besi yang paling kuat. Persyaratan Tang Sekte dari senjata tersembunyi mereka sendiri sangat ketat, dan sebagai sosok yang pernah terkenal di antara pembuat senjata tersembunyi tipe mekanik, Tang San bahkan lebih ketat tentang pekerjaannya sendiri. Dia benar-benar tidak akan membiarkan senjata tersembunyinya menunjukkan masalah dengan kualitas yang dapat menempatkannya dalam situasi berbahaya. Besi itu terbakar merah tua, seperti bongkahan batu delima yang tak tertandingi. Itu juga hanya setelah benar-benar merah dia bisa melihat kotoran di dalamnya. Palu tempa melompat ke tangan Tang San, dan tariannya dimulai. Dang, 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 dentuman penuh ritme dan tempo bergema dari dalam rumah batu. Tang San telah memulai penempaannya. Mulai hari ini, selain makan, Tang San bahkan tidak kembali ke asramanya untuk tidur. Setiap hari terus-menerus menempa. Ketika lelah, dia akan duduk di tanah dan mengolah kekuatan roh. Setelah energinya pulih, dia segera mulai bekerja lagi. Tidak ada yang tahu apa yang dibuat Tang San, bahkan Grandmaster tidak mengerti, tetapi Grandmaster tidak pernah pergi untuk menemukannya di bengkelnya. Dengan keyakinan penuh, Grandmaster percaya bahwa Tang San benar-benar tidak akan meninggalkan kultivasinya untuk menempa. Hanya satu orang yang memasuki ruang penempaan, Xiao Wu. Xiao Wu akan pergi ke bengkel setiap hari, dia tidak mengganggu Tang San, hanya diam-diam meninggalkan pakaian bersih di sampingnya, menuangkan air dan mengupas dan membuang beberapa buah, mengaturnya di sana sebelum diam-diam pergi. Bukannya dia tidak ingin berbicara dengan Tang San, hanya saja sejak dia mengenal Tang San, dia belum pernah melihatnya begitu sibuk dengan pekerjaannya atas apapun. Tubuh Tang San, penuh dengan bau logam, diwarnai dengan debu besi dan kokas. Xiao Wu agak khawatir dengan kondisi Tang San saat ini. Hanya ketika dia sekali lagi memasuki bengkel dan melihat Tang San telah berganti pakaian bersih, meminum air yang dia tuangkan dan mengosongkan sepiring buah, dia akan merasa agak bersyukur. Hari demi hari berlalu, suara dentuman dari dalam bengkel hanya menjadi lebih intens. Setiap hari bahkan sebelum ada cahaya,
suara-suara itu mulai terdengar, hanya ketika kegelapan yang berkumpul sepenuhnya menggantikan siang hari, suara itu akan berhenti. Sementara itu, meskipun saat makan di ruang makan, Tang San akan tampak tidak komunikatif. Terus-menerus dalam semacam suasana hati reflektif. Dalam situasi seperti ini, bahkan Dai Mubai mencari Grandmaster dan Flender, tetapi Grandmaster hanya mengatakan untuk tidak mengganggunya. Biru tua secara bertahap menggantikan hitam murni, di cakrawala yang jauh, seutas benang emas secara bertahap muncul dalam kemegahannya yang berkabut, fajar datang sekali lagi. Pintu ruang tempat terbuka, satu orang berjalan keluar dari dalam, dengan rambut acak-acakan, wajah tertutup debu besi, lebih jauh lagi dengan batang tubuh yang diolesi debu besi dan kok dan penuh dengan otot yang kokoh. Dia tampak lebih kuat dari sebelumnya, dan tinggi badannya sepertinya meningkat sedikit. Ungu samar berkilau di matanya yang tajam, dengan perasaan menyerap hati dan jiwa orang. Melihat jauh ke kejauhan, melihat sinar keemasan itu berangsur-angsur meluas di timur, matanya dipenuhi dengan warna ungu. Diam-diam mengangkat kedua tangannya, dia mengepalkannya dengan erat. Seluruh tubuhnya dikuatkan seperti baja, seperti seekor citah yang menunggu untuk menerkam. Dipenuhi dengan keindahan kekuatan liar. 49 hari. Butuh total 49 hari, tapi akhirnya aku menyelesaikannya. Dia perlahan membuka telapak tangannya. Sepasang bola besi bulat sempurna muncul di tangannya. Bola besi itu berwarna hitam. Meskipun berada di bawah matahari, tidak ada pantulan apapun darinya. Namun, lapisan udara dingin diam-diam keluar dari dalam bola. Ada 16 bola identik. Di belakangnya di dalam ruangan. Jika 7 monster Shrek mengetahui bahwa dia telah menghabiskan sebagian besar energinya selama 2 bulan ini untuk mengembangkan 18 bola besi ini, apa reaksi mereka? Tang San mulai menguleni 2 bola logam di tangannya dan bergumam, satu-satunya yang hilang sekarang adalah racun. Aku benar-benar ingin membuat Buddha Furi Tang Lotus yang lain, dan jarum bunga pir hujan deras yang belum selesai. Sayang sekali bahan-bahan di dalamnya, dunia terlalu dibatasi. Tangannya sedikit bergetar dan kedua bola logam itu terbang keluar. Satu kiri dan satu kanan, keduanya tanpa suara. Mereka dengan aneh membuat 2 busur di udara dan terbang kembali ke tangannya. Di telapak tangannya mereka tidak pernah berhenti berputar, tetapi sepanjang waktu mereka tidak menyentuh sama sekali. Setelah terbiasa melatih mata setan ungunya, Tang San berjalan ke ruang tempah. Logam di ruangan itu semuanya sudah lenyap, termasuk yang dibeli Tang San dari bengkel nanti. Tangan kanannya menyeka meja, dan termasuk 2 di tangannya, 18 bola logam semuanya lenyap ke dalam 24 jembatan cahaya bulan miliknya. Pandangannya jatuh ke sudut ruangan. Di satu-satunya kursi bersih ada satu set pakaian bersih tergeletak di sana. Itulah yang dikirim Xiao Wu kemarin. Melihat mereka, mata Tang San tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan jejak kelembutan. Yang paling dikagumi Tang San dalam diri Xiao Wu adalah dia tahu apa yang harus dilakukan kapan saja. Biasanya, dia selalu ceria dan bersemangat. Tetapi ketika dia membutuhkan ketenangan, dia tidak pernah mengganggunya sedikitpun. Yang dia lakukan hanyalah diam-diam melakukan hal-hal yang tampaknya tidak penting, namun hal-hal inilah yang tidak pernah dilupakan orang. Saat ini hari masih pagi. Menurut biasanya, tidak ada yang akan bangun di Akademi Shrek saat ini. Tang San mengambil air dingin dan mandi, membersihkan dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan akhirnya mengenakan pakaian bersih yang dibawakan Xiao Wu, membuatnya merasa segar dan sejuk. Menempatkan semuanya dalam rangka, rasa relaksasi melewati tubuhnya. Tang San mengangkat tangan kanannya di depannya dan cahaya biru samar keluar dari telapak tangannya. Blue Silver Grass diam-diam tumbuh, bergoyang di telapak tangannya. Sepertinya aku membaik lagi. Tang San tersenyum bahagia. Bagi Tang San, 49 hari penempaan menguji kekuatan fisik dan kekuatan mentalnya sama seperti pelatihan iblis yang dipaksakan oleh Grandmaster kepada mereka. Setiap hari dia terus menempa dan berpikir. Tekanan pada tubuhnya sama besarnya dengan lari tertimbang. Jika bukan karena tubuhnya yang tangguh dan tangguh serta bantuan kekuatan batin, dia mungkin sudah berhenti. Tetapi juga karena latihan sehari-hari inilah semua ototnya sekarang lebih kencang. Perubahan paling jelas ada di lengannya. Mereka lebih tebal dengan satu ukuran dan tidak memiliki sedikit pun kelebihan lemak. Setiap tonjolan ototnya terdefinisi dengan baik. Bahunya lebih lebar dan dalam setiap gerakan, otot-ototnya akan terasa berkontraksi dan menarik kembali. Namun,
Tangan Tang San masih ramping dan tanpa cacat seperti sebelumnya, tanpa kapalan sama sekali. Tidak hanya daya tahan dan kekuatan rohnya yang meningkat, tangan giok misteriusnya juga meningkat. Menurut perkiraan Tang San sendiri, 49 hari penempaan yang hampir gila ini membuat kekuatan rohnya meningkat sekali lagi, naik ke peringkat 33. Tentu saja, ini bukan hanya hasil dari 2 bulan. Bulan-bulan sebelumnya juga memainkan peran kunci dalam peningkatan ini. Dalam waktu hampir 4 bulan, kekuatan rohnya naik peringkat lagi. Kecepatan ini hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Meskipun dia menembus peringkat 30, setiap peringkat perlu dikumpulkan. Untuk orang normal, itu akan memakan waktu setidaknya lebih dari setengah tahun. Mereka yang kurang berbakat bahkan mungkin membutuhkan 1 tahun untuk naik peringkat. Ketika Tang San masuk ke kafetaria, yang mengejutkannya adalah semua orang ada di sana dan sudah mulai makan. Ternyata hari itu bukan hari pertama mereka bangun sepagi ini, tapi Tang San terlalu sibuk memikirkan untuk menempa untuk memperhatikan ini. Ini di Iron Man kita. Yo, kenapa Iron Man begitu bersih hari ini? Dai Mubai berbicara dengan wajah tersenyum. Dai Mubai selalu sangat arogan, dan dia juga memiliki keterampilan untuk mendukungnya. Tapi di depan Tang San, dia tidak bisa bersikap arogan bagaimanapun caranya. Meskipun kekuatan roh Tang San lebih rendah darinya, Dai Mubai tahu bahwa jika mereka benar-benar berjuang untuk hidup mereka, dia tidak bisa mengalahkan Tang San. Di seluruh 7 monster Shrek, Tang San tidak diragukan lagi telah menjadi yang paling penting. Tapi Dai Mubai juga tahu pencapaian Tang San tidak hanya dari bakat bawaan. Selama 49 hari ini, meskipun tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Tang San, semua orang bisa mendengar ketukan palunya yang hampir tidak pernah berhenti. Kemauan macam apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ini? Di bawah stimulasi Tang San, tidak hanya Dai Mubai, termasuk Oscar paling malas, semua orang juga bekerja keras untuk menumbuhkan kekuatan roh mereka. Grandmaster mengajukan cara kultivasi tanpa tidur kepada mereka sehingga semua orang bisa menggantikan tidur dengan kultivasi kekuatan roh. Selain pelatihan kemampuan roh dan latihan fisik yang diperlukan, sisa waktu semuanya dimasukkan ke dalam kultivasi. Meskipun prosesnya membosankan, itu terbukti bermanfaat bagi kekuatan mereka. Pada saat itu, kekuatan roh Xiaohu naik ke peringkat 32, dan kekuatan roh yang lain juga mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Sekarang, peringkat kekuatan roh 7 iblis Shrek adalah Evil Eye White Tiger Dai Mubai, Penatua Roh Pertempuran peringkat 38. Sosis Monopoli Oscar, Penatua Roh Alat peringkat 31. 1000 Tangan Asura Tang San, Penatua Roh Pertempuran peringkat 33. Evil Fire Phoenix Ma Hongjun, Grandmaster Roh Pertempuran peringkat 28. Soft Bones Demon Rabbit Xiao Wu, Penatua Roh Pertempuran peringkat 32. Seven Treasures Glazed Ning Rongrong, Grandmaster Roh Alat peringkat 27. Hell Sivet Zuzu King, Grandmaster Roh Pertempuran peringkat 28. Tang San tersenyum sedikit. Aku sudah selesai menempa, jadi tentu saja aku keluar. Memeriksa waktu, tidak lama lagi kita harus pergi ke Heaven Dou Imperial Academy. Ning Rongrong berkata dengan rasa ingin tahu, kakak ketiga, hal baik apa yang kamu buat kali ini, biarkan semua orang melihat. Tang San berkata, sungguh, saya tidak membuat banyak hal kali ini karena konstruksinya sangat merepotkan. Selain beberapa senjata tersembunyi, saya juga membuat semua orang menjadi sesuatu yang praktis. Kami juga mendapatkan beberapa. Ning Rongrong langsung gembira. 7 iblis Shrek semuanya tersenyum. Standar Tang San untuk senjata tersembunyi sangat ketat. Mereka sudah mendapatkan 1 set senjata tersembunyi berkualitas tinggi. Jika Tang San menggunakan banyak hari untuk membuatnya, itu tidak akan buruk. Ma Hongjun terkekeh, kakak ketiga adalah yang terbaik. Berbagi bahkan embun secara merata, cepat biarkan semua orang melihat. Xiao Wu memelototi Ma Hongjun. Apa maksudmu berbagi embun? Itu sangat kasar. San kecil bahkan belum makan, biarkan dia makan dulu. Ning Rongrong tersenyum, Xiao Wu memang masih yang paling bijaksana untuk Tang San. Xiao Wu menjulurkan lidahnya dan memberi Tang San makanan yang khusus ditinggalkan untuknya. Sejak Grandmaster datang, makanan Akademi Shrek berubah drastis. Tentu saja, sarapan tidak dibayar oleh Akademi lagi, tapi 7 iblis Shrek membayar sendiri. Semuanya sama, dan Grandmaster tidak menyembunyikan situasi ekonomi Akademi. Setelah 1 bulan pertempuran roh,
semua orang memiliki dompet penuh, jadi tidak ada dari mereka yang peduli dengan biaya makanan yang kecil. Oke, aku makan dulu. Ayo keluar nanti biar aku bisa demo juga, kantinnya terlalu kecil. Tang San tersenyum pada Xiao Wu dan mengambil sarapannya dan mulai melahap dirinya sendiri. Beban kerja baru-baru ini terlalu banyak, jadi nafsu makan Tang San juga meroket. Di 7 iblis Shrek, dia paling banyak makan. Yang lain kurang lebih makan, sambil melihat Tang San melahap dirinya sendiri, di dalam hati mereka tidak bisa menahan gatal sambil memikirkan hadiah Tang San. Berada di bawah pengawasan semua orang tidak terasa menyenangkan, terutama saat makan. Tang San dengan cepat menyelesaikan sarapannya, segera berdiri. Melihatmu seperti itu, aku akan mengalami gangguan pencernaan. Ayo pergi, aku akan memberimu sesuatu yang bagus di luar. Xiao Wu dengan sangat alami mengumpulkan mangkuk dan sumpit yang digunakan Tang San untuk membersihkannya, tetapi Tang San menangkap tangannya, berkata, ada waktu untuk membersihkannya nanti. Kita akan keluar dulu. Kelompok 7 mencapai halaman akademi. Halamannya benar-benar kosong, sinar matahari menyinari lapangan. Saat ini sudah awal musim panas, Akademi Shrek berada di pusat benua, jadi meskipun masih pagi, itu masih sangat hangat. San kecil, cepat keluarkan. Benda apa itu? Ning Rongrong berkata dengan agak tidak sabar. Tang San tersenyum tipis, tangan kanannya menyeka jembatan 24 yang diterangi cahaya bulan, mengeluarkan benda yang tampak tidak biasa. Itu adalah benda silindris yang seluruhnya terbuat dari logam, permukaannya tampak keperakan. Tampaknya agak menyerupai panah lengan, tetapi dibandingkan dengan panah lengan itu bahkan lebih besar dan lebih tebal. Tang San agar semua orang melihat dan memahami dengan jelas, menarik lengan baju ke atas lengan kirinya, menarik dengan kedua tangan, setengah membuka benda silinder di satu sisi, memberikan tampilan 2,5 silinder. Semua orang melihat bahwa bagian dalam benda itu dilapisi dengan kain lembut. Tang San mengikatkannya di lengan bawah kirinya, panjang benda silindris itu cukup untuk menutupi lengan bawahnya sepenuhnya. Dia pertama-tama menyesuaikannya sejenak, lalu kemudian mengayunkan lengannya. Silinder itu menempel di lengannya, tanpa bergoyang sedikit pun, tampak pas. Mendengar ini, bahkan Xiao Wu tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, San kecil, benda apa ini? Apakah itu lebih kuat daripada anak panah lengan? Tang San tersenyum menggelengkan kepalanya, berkata, tepatnya, itu bisa dianggap semacam alat yang berguna. Saya menyebutnya cakar dewa terbang. Perhatikan baik-baik ketika saya mengoperasikannya. Dia menarik bagian depan bagian atas cakar dewa terbang, mengeluarkan 5 cincin dan mengikatnya ke 5 jari tangan kirinya, segera mengikuti, dia mengepalkan tinjunya. Dengan suara nyaring yang tajam dan jelas, sebuah kerucut logam tiba-tiba melesat keluar, cukup jauh untuk bergerak lebih jauh dari telapak tangannya. Segera setelah itu, ujung depan kerucut logam tiba-tiba meledak, berubah menjadi cakar logam. Cakar itu memiliki 5 jari, berkilauan dengan cahaya dingin di bawah sinar matahari, terutama ujung cakarnya memberi perasaan seperti mereka adalah 5 bintang dingin. Tang San mengambil batu dari tanah ke samping, saya menggunakan beberapa paduan beberapa. Logam untuk cakar dewa terbang, membuatnya setelah kerja keras dan banyak revisi. Ini sangat sulit dengan sendirinya, cukup untuk menembus logam dan melewatinya, batu cakar logam ini adalah fitur utamanya. Setelah cakar terbuka, selama disentuh sedikit saja, pegas dan roda gigi yang saya tempatkan di dalamnya akan bergerak, menyebabkan cakar logam segera mengencang. Saat berbicara, dia meletakkan batu itu di cakar logam. Hanya dengan suara menderu, di bawah tatapan kaget semua orang, cakar logam itu dengan mudah menembus batu seperti tahu yang menusuk. Seluruh cakar masuk hampir setengah jalan. Tang San menjelaskan secara rinci, setelah cakar logam diikat, ada 5 operasi berbeda yang dapat digunakan. Pertama, memegang kepalan tangan tertutup tetapi mengulurkan jari telunjuk, kemudian, cakar logam akan sekali lagi terbuka, pulih ke sebelumnya, penampilan. Kedua, jika jari tengah direntangkan, maka cakar logam akan menebas dengan sekuat tenaga, kekuatannya sangat besar, kira-kira mampu menembus pelat baja tebal. Adapun 3 jenis fungsi lainnya, ada fungsi lain yang sesuai, efek. Saat berbicara dia mengulurkan jari tengahnya, dengan suara retakan awan debu naik, potongan batu biasa itu tiba-tiba langsung hancur. Melihat adegan ini, 6 Shrek Seven Devils lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana cakar baja yang begitu kuat dibuat.
Faktanya, apa yang disebut Tang San sebagai kerja keras dan banyak revisi, tidak berlebihan. Setelah logam berhasil dibentuk, bahkan palu tempat tidak dapat mengubah bentuknya. Tang San telah menyia-nyiakan sejumlah besar kekuatan roh, mengandalkan rohnya yang lain, palu kecil, untuk berhasil. Dalam proses penempaan, Tang San juga menemukan beberapa kehalusan khusus dari palu kecil itu. Saat logam dan palu kecil yang tampaknya tidak terlalu besar itu bersentuhan, secara tak terduga itu akan menyebabkan semacam efek yang tidak biasa, terlepas dari logam mana, saat bersentuhan dengan palu kecil itu akan melunak. Menggunakannya untuk membuat senjata tersembunyi praktis seperti sayap harimau yang tumbuh. Sayangnya, itu benar-benar menghabiskan terlalu banyak kekuatan roh dan kekuatan fisik, di bawah konsumsi Tang San terus-menerus harus bermeditasi untuk pulih. Ini juga merupakan alasan utama mengapa dia dapat meningkatkan kekuatan rohnya ke peringkat 33 saat ini. Hati Dai Mubai berkedut, berkata, apa gunanya cakar logam ini? Jika hanya seperti ini, sepertinya saya lebih baik menggunakan cakar harimau saya. Apalagi menusuk batu, dengan kekuatannya saat ini, bahkan menusuk emas dan mematahkan batu giok bukanlah masalah bagi cakar harimaunya. Tang San dengan tenang tersenyum, berkata, tentu saja tidak terbatas pada ini, jika tidak, itu tidak akan disebut cakar dewa terbang. Penggunaan utamanya adalah untuk membantu kita terbang. Meskipun itu bukan penerbangan yang sebenarnya, sebagai alat itu masih sangat berguna. Awas, ini fungsi ketiganya. Saat berbicara, Tang San pertama sekali lagi membuka cakar logam, dan setelah itu mengangkat lengan kirinya menghadap pohon besar sekitar 20 meter jauhnya. Jempolnya menjulur tajam, dan dengan suara menderu, cakar baja yang terpasang di atas pelindung lengan melesat keluar seperti sambaran petir, membawa cahaya panjang yang cemerlang di bawah sinar matahari. Dalam sekejap mata itu sudah terbang, dengan retakan suara, itu langsung menyambar ke batang pohon. Semua orang dengan jelas melihat bahwa yang melekat pada bagian belakang cakar baja adalah tali logam halus seperti linen. Segera setelah itu, jari manis Tang San terentang, dengan ringan mendorong tanah dengan jari-jari kakinya, tubuhnya mengikuti garis seperti anak panah, di bawah tarikan. Tali baja itu dalam sekejap dia melompat ke pohon besar itu. Jari-jari kakinya menyentuh pohon dengan ringan, mengandalkan tarikan cakar dewa terbang, dia bergerak secara horizontal di sekitar batang pohon. Telunjuk menembak keluar, melepaskan cakar baja, Tang San bangkit dan mendarat kembali di depan semua orang. Di medan tertentu, cakar dewa terbang mampu menampilkan efek yang sangat baik. Pada saat yang sama, itu juga dapat digunakan untuk menangkap orang. Panjang kawat baja adalah 30 meter, kekuatan tariknya sekitar 300 jin. Selama berat badan kita tidak melebihi 300 jin, kita bisa mengandalkannya untuk memanjat tinggi. Komposisi internal dari setiap Flying God Claw sangat kompleks, karena terbentuk dari sejumlah besar roda gigi dan pegas. Tentu saja, bagi Tang San, ini bukanlah pekerjaan yang teliti. Ketelitian yang sebenarnya masih berupa 18 bola besi yang berada di 24 jembatan cahaya bulan. Jari kelingking memanjang, cakar besi menarik ke pelindung lengan, Tang San menjentikkan pergelangan tangannya, 5 jari terpisah dari cincin besi secara otomatis kembali ke penutup pelindung lengan. Sekarang tampak seperti pelindung lengan baja yang sangat biasa. Ma Hongjun bergumam, ini hanyalah alat penting untuk melompat ke atap dan dinding kubah, menyelinap melalui pintu dan mengungkit kunci. Tang San membentak, apa yang Anda sebut, menyelinap melalui pintu dan mengungkit kunci. Gemuk, Anda memperhatikan berat badan Anda. Jika suatu hari Anda melampaui 300 jin, itu praktis tidak berguna bagi Anda. Juga, ketika semua orang merakitnya, Anda harus berhati-hati untuk melepaskan anak panah lengan. Mubai, ketika Anda menggunakan roh Anda, otot-otot Anda agak berubah, oleh karena itu cakar dewa terbang Anda menyertakan beberapa tali elastis. Seperti ini tidak akan rusak karena otot Anda bengkak. Petik 2. Selain Tang San, Shrek Six Devils lainnya saat ini menunjukkan hubungan timbal balik mereka. Membuat gerakan yang sama, menuju Tang San, mereka mengulurkan tangan kanan mereka. Meskipun cakar dewa terbang ini tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan serangan, semua orang cerdik, siapapun akan dapat memikirkan sejumlah efek hanya dengan melihat benda ini. Mengenai penggunaan beton, itu masih perlu untuk mengetahuinya. Tang San mengeluarkan 6 cakar dewa terbang dan menyerahkannya kepada semua orang. Masing-masing dibuat khusus. Karena semua orang masih muda,
untuk menghadapi ukuran lengan yang berubah seiring bertambahnya usia, bukaan cakar dewa terbang dihubungkan dengan tali elastis. Sambil mengotak-atik cakar dewa terbang di tangannya, Dai Mubai tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "San kecil, aku benar-benar tidak tahu bagaimana otakmu dibuat." Tanpa diduga itu bahkan bisa memikirkan hal semacam ini. Tang San mengungkapkan senyum masam dan berpikir pada dirinya sendiri bahwa bagaimana dia bisa tanpa dasar membayangkan hal-hal seperti ini. Ini semua kristalisasi dari bertahun-tahun upaya Tang Sekte. Dia hanya memahami cara membuatnya, itu saja. Waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata 2 bulan istirahat dan persiapan telah berlalu. Tanah Akademi Shrek awalnya dibeli oleh Flender, itu juga bukan barang mahal. Para guru tidak keberatan dengan usulan Grandmaster. Dalam beberapa saat waktu yang disepakati telah tiba. Atas perintah Flender, semua orang mengemasi barang-barang mereka, bersiap untuk berangkat ke Heavendow Imperial Academy. Hari ini memiliki angin sedang dan matahari yang indah, tidak ada awan sejauh mata memandang. Berdiri di gerbang akademi, Flender menatap ke atas tampak agak kalah pada papan yang diukir dengan tanda Akademi Shrek, untuk sesaat segala macam perasaan menggenang di hatinya. 20 tahun. Tinggal di sini selama 20 tahun, tempat ini terus mengalir sedikit demi sedikit ke dalam hatinya. Perasaan tajam muncul di hidungnya. Zhao Wuji melingkarkan lengannya di bahu Flender, "Jangan lihat. Ayo pergi. Bukannya kita tidak akan kembali. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, setelah itu kami saudara-saudara akan menemanimu kembali untuk pensiun." Flender memelototinya, "Maksudmu aku sudah tua?" Zhao Wuji tersenyum kecut, "Belum tua. Ya, kami berdua baru 50 tahun, itu saja, masih belum dianggap terlalu tua. Namun kami semua juga dianggap luar biasa. Tak disangka tak satu pun dari kami menikah." Flender mendengus, "Itu karena persyaratanmu terlalu tinggi. Bagaimana Master Roh Wanita begitu mudah ditemukan? Tidakkah kamu tahu bahwa Master Roh Wanita hanya 1/10 dari semua Master Roh? Kalau begitu, bukankah persyaratanmu tinggi? Kenapa kamu juga belum menikah?" Kata Zhao Wuji agak tidak berdamai. Aku. Flender tampak terganggu sejenak, agak terdiam. Saat dia melihat ke arah Grandmaster, dia menemukan Grandmaster juga sedang menatapnya. Mata keduanya menunjukkan sesuatu yang menyakitkan, praktis secara bersamaan menggelengkan kepala. "Ayo pergi." Flender mengatur pikirannya, menurunkan perintah untuk berangkat. Kelompok 10 melangkah maju, meninggalkan Shrek. Surga Dou Empire ibu kota Kekaisaran Heavendow City, di jantung timur laut Heavendow Empire, itu adalah inti dari semua kekuatan politik Tiandou, juga salah satu dari 2 kota terbesar di benua itu. Di benua Douluo, hanya ibu kota Kekaisaran Starlow Empire yang bisa menandinginya. Meskipun 2 kerajaan bawahan kerajaan dan kadipaten besar tidak terlalu menerima kendali, mereka masih bagian dari kekaisaran. Dengan Heavendow City di jantungnya, apa yang secara langsung dikontrol oleh Heavendow Empire adalah 3 distrik militer besar yang berdekatan, dengan kekuatan total lebih dari 1 juta, kekuatan yang dalam. Dalam beberapa hal, Heavendow Empire tidak perlu memaksakan pembatasan pada kerajaan bawahan dengan alasan mereka sendiri, apakah itu Heavendow atau Starluo, kerajaan dan kadipaten bawahan dari kedua kerajaan besar sebagian besar berada di perbatasan, jika pertempuran pecah, pasti kerajaan dan kadipaten inilah yang menanggung bebannya. Tentu saja, ini juga karena kurangnya pilihan yang lebih baik. Raja mana yang tidak ingin menggunakan kekuatan kekaisaran untuk mengatur segalanya? Tetapi saat ini benua pada dasarnya tidak mengizinkan keadaan untuk penyatuan muncul.